Banjir merendam ratusan rumah di Depok setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Terduga pelaku pembegalan di Bengkulu tak berdaya setelah jadi sasaran emosi warga. Tersinggung diteriaki maling saat bawa kabur mobil milik tetangganya, seorang kakak di Magetan nekat menghajar adiknya. Serangan Israel ke kota Gaza semakin membabi buta, konvoi 3 ambulans dibombardir hingga menewaskan belasan orang. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Utri Farza kembali menjumpai Anda di akhir pekan ini. Dan tentu saja Fokus Pagi akan hadir selama 1,5 jam ke depan dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, banjir hingga longsor menerjang permukiman menyusul hujan deras yang melanda sebagian wilayah di tanah air. Bahkan di Depok, Jawa Barat, derasnya arus air dari luapan kali membuat warga terpaksa menyelamatkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman dari banjir. Derasnya arus air hingga masuk dan merendam ruangan rumah seorang warga di sebuah perumahan di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Sabtu malam. Ratusan rumah warga terdampak bencana menyusul hujan deras dan meluapnya air kali di kawasan ini. Banjir setinggi 50 cm membuat kegiatan warga menjadi lumpuh. Sebagian warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga mereka dari air yang merangsek ke rumah mereka. Kali juga udah penuh, air dari sini nggak bisa ke kali, tapi dari kali malah berbalik. Nah, dari sebelah kiri ini kan memang kontrakan lebih tinggi, air banyak. Dari sana air banyak, ke sini udah nggak nampung, udah masuk semua. Sini ada rumah ini, terus kontrakan semua. Sementara arus lalu lintas kendaraan di kawasan Simpang Seskual Kebayoran Lama sontak kacau dan macet, menyusul adanya genangan air setinggi 50 cm. Petugas pun berjibaku menyedot air dan mengatur arus lalu lintas agar tak terjadi penumpukan kendaraan. Banjir akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta Sabtu malam membuat sejumlah kendaraan seperti motor mogok mesin. Bahkan lapak pedagang makanan pun terendam air. Akibat dampak air masuk ke warung Ibu, bagaimana nih Bu penjualannya Bu? Ya bisa begitu dah. Ada yang beli ya? Ini sekarang Ibu lagi ngapain? Beres-beres tutup aja apa gimana Bu? Ya buka lagi terus. Buka terus sampai ini? Sampai surut aja dah. Sedangkan banjir dan tanah longsor melanda 2 kecamatan di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dampak dari hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah ini pada Sabtu malam. Air mulai naik sejak sore akibat luapan Sungai Batang, Siduampan, dan Sungai Batahan. Selain menggenangi badan jalan setinggi 50 cm, air juga merendam 150 rumah warga. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, dampak hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya membuat aliran Kali Baru Kramat Jati, Jakarta Timur meluap ke Jalan Raya Bogor hingga setinggi 20 cm. Kondisi tersebut memaksa arus lalu lintas alami kemacetan di depan Pasar Induk Kramat Jati. Banjir dari luapan Kali Baru ini menggenangi Jalan Raya Bogor, tepatnya di pertigaan Hek Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Luapan air merembes melalui pagar taman yang berada persis di pinggir kali dan jalan raya. Derasnya air memaksa pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati agar tidak terjatuh. Luapan kali terjadi akibat tanggul Kali Baru tak mampu menampung debit air pasca hujan deras sejak Sabtu sore hingga malam. Ketinggian air mencapai 20 cm membuat arus lalu lintas dilanda kemacetan dari 2 arah. Pengerjaan proyek perbaikan tanggul Kali Baru yang belum selesai diduga menjadi pemicu genangan banjir. Banjir udah gede, mungkin kiriman dari Bogor ya kan? Dan
Dan juga ada renovasi kali ya kan. Nah itu aja sih Om. Diguyur hujan lebat, sejumlah wilayah di Samarinda, Kalimantan Timur direndam banjir. Akibatnya aktivitas warga terhambat. Luapan air bercampur lumpur ini terjadi di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu siang. Aktivitas warga pun menjadi terhambat karena banjir menggenangi jalan. Sejumlah pengendara yang nekat melintasi banjir terpaksa harus mendorong kendaraannya yang mengalami kerusakan mesin akibat kemasukan air. Banjir yang diawali hujan deras itu berlangsung di 12 lokasi yang kerap menjadi langganan banjir. Itu terjadi sekitar 12 genangan titik air, terutama di wilayah utara, Sungai Pinang, dan kota. Nah, itu memang curah hujannya agak tinggi sesuai dari prediksi BMKG, dan memang genangannya ketinggiannya kurang lebih 10-50 cm. Warga berharap pemerintah kota secepatnya mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di permukiman mereka. Ahmad Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Cuaca buruk yang terjadi dengan tandanya hujan deras dan angin kencang menumbangkan pepohonan di sejumlah wilayah di tanah air. Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pohon roboh dan menimpa sejumlah kendaraan hingga melukai 6 orang pengendara. Sejumlah kendaraan ini rusak setelah tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda Solok Pandan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Seperti di Jalan Arif Rahman Hakim Sabtu malam, petugas bersama warga berupaya keras untuk mengevakuasi kendaraan rusak. Bencana cuaca buruk juga telah melukai 6 orang pengendara akibat tertimpa pohon. Kini korban luka menjalani perawatan di RSUD Cianjur. Terjadi hujan yang dengan intensitas yang cukup tinggi ya, lebat, dan ada beberapa titik laporan kejadian pohon tumbang, dan pada saat ini sedang berlangsung penanganan. Adapun titik-titik yang terjadi pohon tumbang ini ada 6 titik. Di Grobogan, Jawa Tengah, rumah milik seorang warga Desa Sugihmanik, Tanggung Harjo, juga rusak akibat tertimpa pohon menyusul hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan ini. Sementara sejumlah pepohonan di Samarinda, Kalimantan Timur juga bertumbangan usai diterpa angin kencang dan hujan deras pada Sabtu siang. Bahkan pagar sebuah kampus ikut terdampak bencana ini. Tim Liputan melaporkan. Petugas gabungan kembali menemukan titik api di area Taman Nasional Gunung Merbabu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sementara di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, kebakaran masih melanda puncak Gunung Penanggungan hingga petugas menutup sementara 3 jalur pendakian gunung. Semangat! Petugas terus mencoba memadamkan api yang membakar lahan ilalang dan semak belukar di area puncak Gunung Penanggungan di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Sabtu siang. Hingga hari ketiga hari Sabtu, kepulan asap tebal yang menandai kebakaran masih saja terlihat. Tercatat lebih dari 80 hektar lahan di puncak gunung terbakar. Sulitnya menjangkau titik api membuat petugas gabungan dari TNI, Polri, Perhutani, dan relawan mencoba memadamkan kebakaran secara manual dengan peralatan seadanya. Namun tak jarang titik api kembali muncul. Mulai membesar dan kami berupaya memadamkan. Dan tadi sudah terkondisikan, terus saya istirahat di Puncak Bayangan. Nah, ternyata setelah saya turun melewati pos 4, terjadi titik api muncul lagi. Akibatnya 3 titik di jalur pendakian menuju puncak Gunung Penanggungan kini ditutup demi keselamatan para pendaki, seperti di jalur pendakian Desa Tamiajang. Apabila nanti teman-teman ini kalau ada api unggun atau mungkin ada yang merokok, justru mereka akan menambah beban kita. Siapa yang bisa memastikan nanti mereka tidak berbuat semacam itu? Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, petugas gabungan dari TNI, Polri, relawan, dan Taman Nasional Gunung Merbabu kembali menemukan titik api di lahan bekas terbakar di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan saat melakukan patroli dengan menyisir lereng gunung. Bara api ditemukan petugas di dalam semak-semak dan sejumlah pohon pinus yang terbakar. Tim Liputan melaporkan.
Satu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan 2 anaknya yang menjadi korban kebakaran di Koja, Jakarta Utara dimakamkan. Diduga para korban tak bisa menyelamatkan diri karena terhalang akses jalan gang sempit yang terbakar. Suasana duka mewarnai proses pemakaman 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas akibat kebakaran di Rawabada Koja, Jakarta Utara Sabtu sore. Pemakaman dihadiri pihak keluarga dan kerabat korban di TPU Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Keempat korban tewas yakni suami istri bernama Didik dan Anissa, serta kedua anaknya Fatin dan Fatih. Jasad keempatnya ditemukan petugas terjebak dalam kobaran api di dalam rumah kontrakan. Diduga para korban tak bisa menyelamatkan diri karena hanya ada satu akses keluar masuk berupa gang sempit yang ikut terbakar. Garis polisi telah dipasang di lokasi kejadian kebakaran yang menghanguskan 6 rumah warga. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik. 4 korban keluarga itu ada bapak, ibu, dan 2 anak. Para korban yang terdampak lainnya ada sekitar 30 jiwa itu berada di musola. Kebakaran sebelumnya terjadi pada Jumat malam. Kobaran api yang besar membuat warga panik histeris menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan setelah 8 unit tim pemadam dikerahkan. Tim Liputan melaporkan. Polisi di Cimahi, Jawa Barat terlibat aksi kejar-kejaran dengan sekelompok remaja yang berkendara ugal-ugalan di jalan. Selain membahayakan pengendara lain, para remaja tersebut juga merusak satu mobil milik warga. Seorang warga merekam saat sekelompok remaja mengendarai motor dengan ugal-ugalan di sejumlah ruas jalan di kota Cimahi. Setelah mendapat laporan warga, aparat Sabara Polres Cimahi pun langsung bergerak cepat dan mencari para terduga pelaku. Petugas bahkan sempat terlibat kejar-kejaran dengan para terduga pelaku yang berkendara ugal-ugalan di jalan. Petugas bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Akhirnya, para terduga pelaku pun berhasil diberhentikan dan digelandang ke Mapolres Cimahi. Polisi mengamankan 10 remaja, sementara 7 remaja lain berhasil kabur. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku berkendara dalam pengaruh minuman keras. Para remaja yang tergabung dalam sebuah kelompok ini melakukan aksi ugal-ugalan di malam hari hanya untuk gaya-gayaan. Bahkan, satu minibus warga yang tengah terparkir dilaporkan mengalami kerusakan. Ya, pada saat kami melakukan pemeriksaan, kami lakukan pendataan, kemudian sidik jari dan juga cek urin. Dari beberapa orang tersebut ada yang masih statusnya masih sekolah, sehingga kami lakukan upaya-upaya memanggil orang tua maupun pihak sekolahnya untuk melakukan pengawasan lebih ketat. Sebagian besar remaja yang diciduk merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta, sementara seorang lagi masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar SMA. Selain sepeda motor, polisi juga menyita 1 buah balok kayu. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. Seorang ibu dan anaknya di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tewas usai terlindas bus pariwisata. Jasad kedua korban dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Subang. Tim medis dan aparat kepolisian langsung mengevakuasi Almera setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu sore. Sayang, nyawanya tak tertolong saat dibawa ke klinik Sespim Polri. Korban meninggal dunia dalam perjalanan setelah menderita luka cukup parah di bagian kepala akibat terlindas ban belakang bus wisata. Bocah 7 tahun itu terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai ibunya. Nahas, nyawa sang ibu pun tak tertolong. Korban tewas dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena luka di bagian kepala. Kedua korban tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya bersenggolan dengan bus pariwisata. Kecelakaan berawal saat sepeda motor korban yang melaju dari arah Bandung menuju Subang tersenggol bus pariwisata yang melaju ke arah yang sama. Diduga, bus yang melaju terlalu ke kiri membuat korban hilang kendali dan terjatuh, masuk kolong bus kemudian terlindas. Bersenggolan dengan kendaraan bus yang mengakibatkan pengendara motor yang membawa penumpang atau yang dibonceng terjatuh sehingga
penumpang yang dibonceng itu terjatuh dan masuk ke ban belakang daripada kendaraan bus tersebut. Akibat peristiwa ini, seluruh penumpang dialihkan ke bus pengganti. Pasalnya, sang sopir bus naas masih dimintai keterangan oleh penyidik dan bus yang dikendarainya diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 2 pengendara motor berboncengan tewas setelah terlindas truk di jalur Pantura, Probolinggo, Jawa Timur. Polisi kini memburu sopir truk yang kabur usai kejadian. Dalam rekaman kamera CCTV ini, truk tronton berwarna merah yang sedang melaju di jalan Pantura, Probolinggo, Pasuruan di Desa Banjarsari menyenggol 2 pengendara motor berboncengan di sampingnya. Seketika 2 pengendara motor terjatuh dan terlindas ban truk. Parahnya lagi, sopir truk bukannya berhenti dan menolong, namun kabur tancap gas usai kejadian. 1 korban tewas di lokasi kejadian, sementara rekannya tewas saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, Probolinggo. Diduga adalah kendaraan bermuatan atau tidak masih kita dalami, yaitu kendaraan besar. Kabur atau tidak? Sementara tidak ada di lokasi dan kabur. Menurut warga sekitar, korban ditabrak truk akibat penyempitan jalan di jembatan. Di sini kan sering terjadi. Sering sekali. Faktornya karena apa? Penyempitan jembatan. Satu penyempitan jalan dan 2 yang jadi kendala ini jembatan, tinggal satu-satunya jembatan ini yang belum dilebarkan. Sejumlah saksi telah diperiksa dan rekaman kamera CCTV telah dipegang polisi untuk memburu sopir yang buron. Dendi Arigafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lainnya. Lagi-lagi pesta miras oplosan merenggut korban jiwa. Setelah 13 orang di Subang tewas akibat menenggak miras, nyawa 3 orang remaja Kota Banjar, Jawa Barat juga melayang akibat minuman serupa. Tiga orang remaja meninggal dunia yang diduga akibat miras oplosan di Kota Banjar, Jawa Barat. Mereka tewas berturut-turut setelah menjalani perawatan di rumah sakit daerah. 1 orang pasien lainnya belum sadarkan diri dan masih menjalani penanganan medis. Rata-rata para korban mengalami mual dan muntah hingga tidak sadarkan diri usai pesta miras di sebuah acara hajatan bersama belasan orang lainnya. Kini kasusnya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dia masuk dengan kondisi sudah kritis, tidak sadar. Menurut keterangan surat ini kan rujukan dari puskesmas, Puskesmas Pataruman 2. Di situ tertulis kemungkinan ada keracunan alkohol. Kemungkinan ya. Tadi berarti sempat dirawat di sini 7 jam ya? Sempat dirawat dulu di puskesmas, dirujuk ke sini. Berarti sebelum ke sini di puskesmas dulu ya? Iya. Nah, di sini tadi di ruang jenazah itu langsung dibawa kemana itu? Dibawa keluarganya, Pak. Ya. Kalau korban yang lain ada yang dirawat ya di RSUD? Tidak ada, hanya 1. Kasus keracunan minuman keras oplosan serupa sebelumnya merenggut nyawa belasan orang dan lainnya kritis. Miras maut di Subang, Jawa Barat itu menyeret pasangan suami istri pengoplos miras menjadi tersangkanya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar, Jawa Barat. Seorang pria di Kuningan, Jawa Barat jatuh ke sumur sedalam 20 meter. Upaya evakuasi korban berjalan dramatis, diwarnai dengan pingsannya korban hingga harus menurunkan tabung oksigen ke dalam sumur. Warga dan petugas pemadam kebakaran bahu-membahu mengevakuasi pengrajin batu bata di Desa Menanggerang, Kuningan, Jawa Barat dari dalam sumur sedalam 20 meter. Terus tarik, cepat. Upaya penyelamatan tersebut tidak berjalan mulus karena kondisi korban lemas dan berada di dasar sumur. Petugas harus menurunkan tabung oksigen untuk memberikan bantuan napas pada korban. Setelah berupaya hampir 1 jam, korban akhirnya berhasil dikeluarkan dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati, Kuningan. Kami mencoba mengevakuasi menggunakan alat rescue. Alhamdulillah dalam waktu 29 menit korban berhasil diselamatkan, diangkat dan sekarang masih dalam penanganan medis di Rumah Sakit Umum Linggarjati. Hingga Sabtu siang, korban yang bernama Maman itu masih dirawat di rumah sakit. Sementara untuk memastikan penyebab jatuhnya korban ke dalam sumur, saat ini polisi masih menyelidiki. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat.
Kita ke konflik di Timur Tengah. Serangan Israel ke kota Gaza semakin biadab dan membabi buta. Konvoi ambulans yang membawa korban luka menuju Rafah untuk dirawat di Mesir dibombardir hingga menewaskan 15 orang dan melukai 60 lainnya. Militer Israel berkilah serangan dilakukan lantaran menduga kendaraan itu mengangkut pasukan Hamas. Video amatir ini merekam sesaat setelah konvoi 3 ambulans dibombardir pasukan Israel di luar rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara. Sejumlah warga membantu mengevakuasi korban dalam keadaan berlumuran darah ke dalam rumah sakit. Kejadian memilukan ini menewaskan 15 orang dan melukai 60 lainnya. Otoritas militer Israel mengaku bertanggung jawab atas serangan ini lantaran menduga kendaraan itu mengangkut pasukan Hamas. Sementara Kementerian Kesehatan Palestina telah memberitahu Komite Palang Merah Internasional mengenai pergerakan ambulans membawa korban terluka ke perbatasan Rafah menuju Mesir. Sejak awal konflik, serangan Israel telah menghancurkan 20 unit ambulans. Sementara itu sejumlah orang terluka, sebagian besar anak-anak dievakuasi ke rumah sakit Nasser di Khan Younis setelah serangan udara Israel menghantam permukiman penduduk. Ada 5 jenazah yang dibawa ke rumah sakit ini dan beberapa lainnya terluka. Dalam perkembangan yang sama, pada Sabtu pagi pasukan Israel menyerang kamp pengungsi di Nusairat, Gaza Tengah, menewaskan sedikitnya 7 orang dalam satu keluarga dan melukai 5 lainnya. Ini merupakan serangan terbaru dari serangkaian serangan udara setelah Israel meningkatkan invasi darat dan mengepung kota Gaza. Serangan bertubi-tubi juga dilancarkan pasukan darat Israel pada malam hari. Sabtu malam, Israel membombardir wilayah selatan Gaza. Seruan untuk jeda kemanusiaan atau gencatan senjata seolah tak dihiraukan Israel. Sejak perang meletus 1 bulan lalu, konflik Israel-Hamas telah menewaskan lebih dari 9.500 warga Palestina, termasuk korban di tepi barat. Sementara Badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina menyatakan 72 anggota stafnya tewas dan 22 petugas terluka sejak 7 Oktober lalu. Sementara itu, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap pertama bagi warga sipil korban serangan militer di wilayah Gaza, Palestina. Bantuan kemanusiaan diterbangkan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara menuju Kairo, Mesir. Pengiriman bantuan ini dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Bantuan ini bukan hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat, dari dunia usaha yang disalurkan melalui berbagai lembaga kemanusiaan. Sebanyak 51 ton bantuan yang terdiri dari alat medis, perlengkapan anak-anak dan perempuan hingga penjering air untuk diminum dikirim untuk warga sipil di Gaza. Bantuan diperoleh dari pemerintah Indonesia, instansi, lembaga TNI Polri, masyarakat serta sejumlah pengusaha. Tim Liputan melaporkan. Terduga pelaku pembegalan di Bengkulu tak berdaya setelah jadi sasaran emosi warga. Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi, pemirsa, bersama saya, Utri Farzah. Seorang pria terduga pelaku pembegalan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, babak belur dihakimi warga. Warga yang tersulut emosi tak memberi ampun pelaku yang sudah tidak berdaya. Pria terduga pelaku pembegalan terhadap seorang pelajar sebuah SMK negeri di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu ini terus jadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksinya. Polisi mendapat laporan segera mengamankan pria 21 tahun tersebut. Peristiwa bermula saat terduga pelaku minta tolong kepada korban untuk diantarkan ke sebuah tempat. Namun begitu tiba di tempat sepi, ia berusaha merampas kendaraan korban. Korban pun berteriak minta tolong hingga mengundang reaksi warga yang kemudian menghakimi pelaku. Yang begal langsung lari kebetulan di lingkungan kita sini. Dengan ucapan anak yang mau dibegal tadi minta tolong, akhirnya dikepung
Betul, tertangkapnya di daerah Talanghulu. Untuk proses penyelidikan dan mengamankan pelaku dari amukan massa, aparat Polsek Curug membawanya ke kantor polisi. Untuk selanjutnya kita masih melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Ferdi Susanto melaporkan dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Seorang sopir dan kernet mobil sebuah agen perjalanan asal Lampung diduga menjadi korban pengeroyokan juru parkir dan preman saat berkunjung ke kawasan wisata Benteng Kuto, Besak, Palembang. Akibatnya kedua korban menderita luka memar dan lebam lantaran tak memberi uang kepada para terduga pelaku. Rekaman video ini memperlihatkan sambil membawa besi dongkrak, sopir mobil agen sebuah perjalanan mengejar seorang juru parkir yang telah mengeroyoknya. Namun preman-preman setempat yang merupakan teman juru parkir berusaha mencegah sang sopir dengan merampas besi dongkrak yang dibawanya. Keributan ini sempat dilerai warga sekitar. Keributan ini bermula ketika sopir dan kernet mobil asal Lampung yang sedang membawa rombongan pengajian ke kawasan wisata Benteng Kuto Besak Palembang ini dimintai rokok dan uang oleh orang yang diduga juru parkir dan preman setempat. Namun tiba-tiba terjadi cekcok dan berujung pengeroyokan. Akibatnya kedua korban menderita luka memar dan lebam di tubuhnya dan bergegas melaporkannya ke Polrestabes Palembang. Dilemparin Pak rokok itu Pak ke muka saya. Nah, diam saya kan. Diam, mana saya diam. Saya turun mobil langsung ditendang Pak, langsung terjang saya. Langsung terjang. Langsung udah habis terjang. Anak saya turun membela kan. Membela, dikeroyok lah anak saya sama orang dua itu yang di foto ini. Nah, dikeroyok sampai sininya robek. Terus datang lagi Pak, udah kualan saya Pak, digebuk orang rame Pak. Dari rekaman CCTV yang ada, polisi telah mengidentifikasi para terduga pelaku. Kasus ini disesalkan banyak pihak karena terjadi di kawasan wisata yang seharusnya memberikan rasa aman dan damai kepada para pelancong. Jadi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Polisi membekuk buron terduga pelaku perampokan di Makassar, Sulawesi Selatan. Terduga pelaku yang melawan saat ditangkap membuat petugas memberikan tindakan tegas terukur dengan menembaknya di bagian kaki. Polisi terpaksa menembak kaki terduga pelaku perampokan yang berusaha kabur saat diikutkan dalam pencarian barang hasil curiannya di Makassar. Terduga pelaku kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar guna perawatan medis. Pria ini merupakan terduga pelaku perampokan rumah mewah di Jalan Tanjung Bunga, Kota Makassar 31 Oktober lalu. Aksi terduga pelaku yang membuka paksa pintu pagar rumah yang tengah ditinggal pemiliknya terekam kamera pengawas. Berdasarkan rekaman kamera pengawas inilah, unit Jatanras Polrestabes Makassar bersama Polsek Tamalate dapat mengidentifikasi terduga pelaku dan melakukan penggerebekan di dua lokasi. Terduga pelaku akhirnya ditangkap di rumah indekosnya di Kabupaten Bulukumba. Dari catatan polisi, terduga pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Pria ini telah masuk dalam target operasi karena melakukan perampokan di rumah mewah dan menyekap asisten rumah tangga. Ya, jadi pernah melakukan di tahun 2021 yang dimana pada saat itu menyekap pembantu pemilik rumah, lalu mengambil brankas milik korban yang berisikan kurang lebih 600 juta. 600 juta ya. Ini dari hasil interogasinya setelah dari kejadian ini sampai sekarang sudah berapa TKP yang dilakukan? Dari hasil interogasi sementara, pelaku mengakui telah melakukan pembobolan rumah kosong sebanyak 11 TKP. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku terancam pasal 363 tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Sementara barang bukti uang 20 juta rupiah, motor, serta pakaian yang digunakan saat beraksi disita polisi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tersinggung diteriaki maling saat bawa kabur mobil milik tetangganya, seorang kakak di Magetan, Jawa Timur nekat menghajar adiknya. Dugaan penganiayaan itu pun berbuntut panjang hingga berakhir di kantor polisi. Video amatir ini memperlihatkan seorang pemuda 27 tahun warga desa Banjar Panjang, Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur turun dari mobil dan ia langsung menghajar adiknya yang berusia 21 tahun. Pada kejadian di depan sebuah toko di Jalan Raya Desa Dadi, Kecamatan Pelausan, Sabtu 4 November 2023 itu berujung perkelahian.
sebab sang adik tak terima dengan perlakuan kakaknya. Usut punya usut, pemicu pertikaian ini berawal dari teriakan maling sang adik kepada kakaknya yang membawa mobil milik tetangga. Kejadian itu sebenarnya masalah keluarga, yaitu menggunakan kendaraan tanpa izin, kemudian dikejar sama pemiliknya yang masih keluarga, karena mengetahui bahwa yang menggunakan kendaraan tersebut adalah dia tidak punya riwayat gangguan jiwa. Karena masih keluarga, kasus ini pun selesai dengan jalan damai. Keduanya pun akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga. Virgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Seorang guru mengaji ditemukan tewas di kamarnya di Sidoarjo, Jawa Timur dalam kondisi terikat dan bersimbah darah. Saksi mata sempat melihat seseorang yang diduga pelakunya keluar rumah dengan memakai baju anak korban. Warga desa Gajah Magersari, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu siang gempar. Seorang perempuan berusia 59 tahun yang dikenal sebagai guru ngaji ditemukan tewas di dalam kamarnya dalam kondisi bersimbah darah dengan tangan terikat dan leher terjerat tali. Petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo yang menerima laporan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit. Tewasnya korban pertama kali diketahui anaknya yang baru tiba di rumah. Padahal sebelumnya, Sabtu pagi, korban masih ngobrol dengan sang anak. Jam 9 masih mengobrol dengan anaknya, namun setelah anaknya pergi dan setelah itu kembali, rumah keadaan terkunci, korban meminta tolong. Kemudian tidak lama ada seseorang yang keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor milik daripada korban. Setelah itu anak korban lari ke dalam rumah dan menemukan kondisi korban, kondisi ibunya seperti yang saya ceritakan tadi. Diduga pelaku sengaja memakai baju dan sepeda motor anak korban agar bisa kabur untuk mengelabui warga sekitar. Belum datang itu kok kelihatan orang pakai motornya, pakai helmnya, pakai bajunya Mas Wawan. Itu ke bajuku, itu maling teriak. Mas Wawan itu dibiarin. Ibuku lihat ibunya pun nggak ada. Jadi itu ke sana lihat ibunya. Ternyata ibunya juga di kamar juga keadaan tergeletak itu. Polisi belum bisa memastikan apakah pembunuhan korban merupakan bagian dari aksi perampokan atau murni pembunuhan. Hingga Sabtu malam, polisi masih memeriksa sejumlah saksi mata dan memburu pelaku pembunuhan. Zainul Fajar melaporkan dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Beragam tindak pidana dilakukan orang dengan sejumlah cara. Di Jakarta, seorang pria menggondol laptop dengan modus minta sumbangan. Sedangkan di Sragen bermodus menerima telepon dua remaja putri gasak pakaian di sebuah toko. Selengkapnya dalam kumpulan Kriminal Pagi. Seorang pria di kawasan Durensawit, Jakarta Timur nampak kebingungan saat memasuki kantor pendistribusian plastik. Sembari membawa map, ia nampak bingung, bagai nelayan kehilangan arah. Sepertinya, ia ingin menanyakan sesuatu atau ingin menawarkan sesuatu. Namun, karena tidak ada orang di lokasi, ia pun seperti orang linglung. Pria ini kemudian memainkan kardus ponsel yang ada di atas meja. Mungkin untuk menghilangkan kebosanan sambil menunggu karyawan kantor datang. Tanya itu, pria ini juga sempat membuka laci meja. Mungkin ia berpikir karyawan kantor sedang menggodanya dan bersembunyi di dalam laci. Ternyata tak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba ia menutup salah satu laptop yang ada di atas meja dan membawanya dengan ditutupi map yang ia bawa. Tanpa basa-basi, pria yang datang membawa map itu kemudian pergi meninggalkan kantor sembari membawa laptop. Dan posisi pagar semua ketutup. Pagar ketutup, pintu dalam juga ketutup. Dilihat dari CCTV sih dia ngebuka pintu sendiri terus mau masuk. Mungkin karena kondisinya kosong, karena pintu nggak dikunci ya dia masuk. Yang lihat sana dia buka laci, gitu kan, buka laci terus ada yang di meja diambilin sama dia. Kebetulan ada laptop satu, sama dia langsung dibawa. Ternyata pria yang membawa map itu merupakan orang yang kerap meminta sumbangan. Pria tersebut sudah lalu lalang sejak 3 hari terakhir untuk meminta sumbangan guna beragam kegiatan. Kemungkinan dia
biasa minta sumbangan. Nggak tahu ya kenapa enggak, tapi berapa hari sebelumnya itu udah 3 harian lah. Udah sering itu lewat datang minta sumbangan, maulid, masjid. Ya, aku sih nggak curiga juga. Benar ya, alhamdulillah. Tapi yang ini kok lain, dia posisinya menjaga CCTV sendiri, nggak berkelompok. Nggak tahu di luar ya. Akibat pencurian ini, seluruh data perusahaan yang tersimpan di dalam laptop raib. Kasus pencurian ini sendiri belum dilaporkan ke kepolisian. Alhamdulillah udah gajian, saatnya memanjakan diri. Paling cocok, belanja kebutuhan pribadi. Kayak remaja di Kelurahan Sragen Tengah, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Keduanya memilih mencari pakaian terkini untuk aktualisasi diri biar makin trendy. Ya, dipilih baju yang bisa pas sama tren masa kini. Langsung coba aja deh. Namun, setelah dicoba, sepertinya belum ada yang cocok. Kedua remaja ini pun memilih untuk meninggalkan toko pakaian. Tapi nanti dulu, kayaknya ada yang aneh deh. Coba kita putar lagi rekaman kamera pengawas toko. Ternyata, setelah mereka mencoba baju, salah satu remaja putri justru memasukkan bajunya ke dalam tas yang ia bawa. Kemudian, dengan modus menerima telepon, kedua remaja putri itu meninggalkan toko. Mungkin mbaknya ini lupa menaruh kembali baju yang ia coba di kamar pas. Atau dia lagi ada masalah sama pasangannya, sampai terburu-buru meninggalkan toko dan lupa membayar baju yang ia bawa. Pencurian ini baru diketahui saat karyawan toko melakukan pengecekan. Benar saja, salah satu baju raib. Umur saat ini saya juga sudah pegang nama pelakunya, pegang lokasinya juga. Gitu. Saat ini hanya upload konten aja. Agar ya itu tadi sanksi sosial biar nggak dilakukan di tempat lain mungkin, atau bahkan dilakukan di tempat saya lagi. Semoga dengan tersebarnya video rekaman kamera pengawas aksi kedua remaja tersebut bisa memberi efek jera agar keduanya tidak melakukan perbuatan yang sama. Tim Liputan melaporkan. Harga cabai makin hari makin pedas di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Harganya menyentuh angka Rp100.000 per kilogram. Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farza. Pemirsa, remblong truk bermuatan mainan anak terguling di ruas Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat. Kendaraan besar itu terjepit di antara 2 pohon hingga menyulitkan proses evakuasi. Kecelakaan yang dialami truk pengangkut mainan anak ini terjadi di Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu sore. Peristiwa terjadi saat truk melaju dari arah Kemayoran menuju kawasan Roxy. Namun diduga remblong, laju truk sulit dikendalikan. Agar tidak menabrak kendaraan lain, sopir kemudian sengaja membelokkan truk keluar jalur hingga menabrak pembatas jalan lalu terbalik. Tak ada korban jiwa, namun posisi badan truk yang terjepit di antara 2 batang pohon menyebabkan evakuasi berjalan lambat. Petugas juga memindahkan seluruh muatan ke truk lain. Peristiwa itu telah ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Pusat. Ya udah balik, remnya belum. Oh, remnya belum. Apa namanya? Berarti naik trotoar, Bang? Iya, naik trotoar. Berarti melintas ke jalur lain ya gitu ya. Ada korban nggak, Bang? Enggak ada. Sepasang suami istri diringkus polisi atas dugaan mengedarkan narkoba. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan 3 bungkus besar berisi sabu-sabu. Apakah ini? Apakah ini? Video. Ini udah ya. Bungkusan berisi sabu-sabu ini ditemukan polisi kala menggerebek rumah yang dihuni pasangan suami istri di Desa Agung Dalam, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung. 2 kantong, 3 kantong ini. Mantap. Sabu-sabu itu ditemukan polisi di lemari pakaian di dalam kamar. Sang istri sempat mengakui barang terlarang itu adalah miliknya. Sedangkan suaminya tak tahu menahu. Namun polisi tidak mempercayai pengakuan itu dan terus menggeledah. Video. Tuh ya. Ya. Mana video? Ini. Aman ya? Ya, hasilnya polisi menemukan bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu di dalam lemari.
Para tersangka pun akhirnya mengakui sering mengonsumsi sabu-sabu sekaligus mengedarkannya. Telah kami amankan sepasang suami istri di Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, yang diduga sebagai bandar narkoba yang beroperasi di 2 kabupaten, yaitu antara Mesuji dan Tulang Bawang. Barang bukti yang berhasil kami amankan narkoba jenis sabu-sabu seberat 13,8 gram. Selanjutnya polisi memburu pemasok sabu-sabu yang diduga seorang bandar besar di Pekanbaru Riau. Sedangkan para tersangka suami istri tersebut kini terancam hukuman 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Kita beralih ke informasi lainnya. Belum usai soal tingginya harga beras, kini masyarakat dihadapi tingginya harga cabai. Di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga cabai rawit merah menyentuh angka Rp100.000 per kilogram. Ya, makin hari harga cabai makin pedas. Harga cabai rawit di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menyentuh angka Rp100.000 per kilogram. Harga ini naik cukup signifikan dari harga normal Rp30.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting merah kini dijual Rp80.000. Tingginya harga cabai membuat pedagang was-was karena keuntungan menipis. Kenaikan drastis harga cabai ini membuat para pedagang tak berkutik, mereka hanya bisa pasrah. Kondisi di pasar tradisional Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat setali 3 uang. Harga cabai rawit merah juga dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram, sedangkan harga cabai merah keriting kini dijual dengan harga Rp90.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Kenaikan itu membuat para pedagang maupun pembeli mengeluh karena mahalnya harga tersebut membuat daya jual beli masyarakat menurun. Mahalnya harga cabai rawit di Banyumas, Jawa Tengah berdampak terhadap para pembuat bumbu dapur racikan. Mereka terus merugi lantaran tidak bisa menaikkan harga jual bumbu racikan meski harga cabai mahal. Pedagang bumbu masak racikan mengaku bingung sebab bila mereka menaikkan harga jual akan berimbas menurunnya jumlah pembeli. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Ganjar Pranowo datangi event Urban Sneaker Society di Jakarta dan Prabowo Subianto sampaikan gagasannya dalam silaturahmi dan kerja nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Sementara di Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo, Jawa Tengah, selain pasangan Anies Caimin, Gibran Rakabuming Raka juga turut hadiri acara. Pasangan Baca Pres Baca Wapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat sambutan hangat dari para peserta Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dalam sambutannya, Anies mengajak warga yang hadir untuk meneladani sosok Habib Ali dan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Wali Kota Solo yang juga bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju turut hadir dalam acara ini. Gibran Rakabuming Raka duduk tak jauh dari Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan. Sementara dalam silaturahmi dan kerja nasional ICMI, bakal Capres Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program strategi pembangunan di kawasan Indonesia Timur, diantaranya soal masalah kekurangan gizi, stunting, penegakan keadilan sosial, dan memperkuat generasi masa depan. Baca Pres Koalisi Indonesia Maju ini juga mengungkapkan kekagumannya kepada B.J. Habibie. Mengagumi dan mendukung Pak B.J. Habibie. Bukan sebagai kultus individu. Dan memang ternyata demikian sejarah membuktikan bahwa pada saat itu Pak B.J. Habibie berhasil membuktikan bahwa bangsa Indonesia bisa bikin pesawat terbang. Sementara dalam event Urban Sneaker Society USS Jakarta 2023 di Balai Sidang Jakarta Convention Center Jakarta, kedatangan Baca Pres Ganjar Pranowo membuat heboh pengunjung dan juga pemilik tenan produk lokal.
Ganjar bersama CEO USS Network Syed Muhammad keliling tenan-tenan yang menampilkan berbagai jenis produk lokal karya anak muda dan Gen Z, mulai dari sepatu, kaos hingga kemeja. Tak hanya melihat, baca pres koalisi PDIP ini turut memborong sejumlah produk lokal tersebut. Hampir semuanya menarik, rasanya kita sudah makin percaya diri, produk dalam negeri kita bisa berbicara. Mereka butuh dibantu tadi, ada yang bicara akses permodalan. Bisa nggak dengan IP kami bisa dijadikan sebagai kolateral? Itu pertanyaan. Bagaimana pemerintah bisa membantu mempromosikan. Sedangkan Mahfud MD menyambangi pondok pesantren Kiai Haji Gus Muafik di Kepanewon, Minggir, Yogyakarta pada Sabtu malam. Di tengah kehadirannya bersama ribuan santri dan masyarakat lainnya, bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo ini menggelar doa bersama untuk warga Palestina dan mengutuk kekejaman Israel. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi olahraga pemirsa. Juara bertahan Piala Dunia U17, Timnas Brazil telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Skuad asuhan Filipe Leal itu bertekad mempertahankan gelar juara. Timnas Brazil yang berada di grup C bersama Kaledonia Baru, Iran dan Inggris dijadwalkan akan mulai bertanding pada tanggal 11 November di Jakarta International Stadium. Sebelum bertanding, Selekau dijadwalkan akan menjalani sesi latihan sekaligus adaptasi dengan cuaca di Indonesia. Tim asuhan Filipe Leal memastikan tiket Piala Dunia 2023 setelah berhasil menyegel gelar juara CONMEBOL U17 tanpa terkalahkan. Tampil dengan skuad terbaik, Brasil bertekad mempertahankan gelar sekaligus menambah koleksi juara Piala Dunia U17 untuk kelima kalinya. Datang dengan menyandang tim favorit, Timnas Brazil berjanji akan menampilkan permainan terbaik dan tidak akan memandang remeh setiap lawan yang dihadapinya. Nós somos do Brasil e o Brasil, por natureza, é um país tropical. Pensando em planejamento, nós fomos a Dubai para tentar minimizar um pouco essas condições de clima, de fuso horário. Entendo que conseguimos atingir o nosso primeiro objetivo de adaptação e que mais importante do que isso é que a gente possa absorver a energia do povo da Indonésia, e fazer com que ele nos ajude também a caminhar rumo às 5 hari jelang pembukaan Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, tingkat hunian hotel meningkat. Tak sedikit para supporter sepak bola yang telah memesan hotel jauh hari sebelumnya karena takut kehabisan. Pembukaan Piala Dunia U17 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 10 November mendatang. Sejumlah hotel di Surabaya pun mulai kebanjiran pemesanan kamar. Pihak hotel mengaku ada peningkatan hunian hingga 25% dan diprediksi jumlah pemesanan kamar hotel akan terus meningkat hingga penyelenggaraan Piala Dunia U17. Ada peningkatan okupansi, reservasi untuk menuju ke acara pertandingan di Gelora Bung Tomo. Dan biasanya nantinya H-3 atau H-4 itu biasanya puncak dari para penggemar ataupun supporter itu datang ke hotel kami untuk melakukan reservasi. Tak sedikit para penggemar sepak bola dari luar kota Surabaya yang telah memesan ataupun menginap di hotel untuk menyaksikan pembukaan Piala Dunia. Mereka memilih menginap hotel lebih awal agar tidak kehabisan kamar dan bisa berwisata di kota pahlawan ini. Karena ini sih Mas, saya menghindari penuhnya hotel-hotel ya, karena kan kalau main di Surabaya pasti banyak banget orang yang mau nonton juga. Jadi saya sengaja buat datang lebih awal biar saya tetap kebagian hotel gitu. Ini sama siapa rencana besok nonton? Saya sama kakak saya sih Pak. Selama penyelenggaraan Piala Dunia U17, pihak hotel juga memberikan fasilitas transportasi untuk tamu ke lokasi shuttle bus yang telah disediakan Pemkot Surabaya menuju Stadion Gelora Bung Tomo. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan akan memberikan sejumlah kejutan dalam pembukaan Piala Dunia U17 pada 10 Oktober mendatang. Maksud kami 10 November mendatang. Di antaranya Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung ke Indonesia.
konser Indonesia Sukses Pesta Bola Dunia 2023 kembali digelar di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Tak hanya artis yang tampil dalam acara ini, yang tak kalah menarik, karyawan MTEK yang bertugas meliput Piala Dunia U17 juga turut menghibur pemirsa dengan menyanyikan lagu dangdut. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Dalam kesempatan ini, Erick menyatakan ada banyak kejutan yang akan dihadirkan dalam pembukaan Piala Dunia U17 pada 10 Oktober mendatang. Di antaranya, Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung ke Indonesia. Dalam acara pembukaan Piala Dunia U17 nanti, terdapat hiburan lagu-lagu dangdut agar lagu dangdut dapat mendunia. Insya Allah Presiden FIFA akan mendarat tanggal 9 malam. Tanggal 10 pagi akan diundang ke istana, akan ada beberapa diskusi. Lalu insya Allah juga bersama Bapak Presiden akan hadir dalam peresmian kantor FIFA. Itu kejutan juga, kita punya kantor FIFA di Indonesia ya. Dan pembukaan tentu kita ingin dorong lagu dangdut kita mendunia ya. Kita coba sebarkan virus dangdut ya. Masa kita dengan lagu asing terus ya, kita lagu dangdut lah kita coba. Sementara, Programming Director SCM Harsiwi Ahmad menyatakan pada partai pembuka Piala Dunia U17 akan ada konser kick-off yang diisi oleh artis-artis ternama hingga sejumlah hiburan lain yang bisa dinikmati oleh pemirsa. Kalau untuk partai pembukaan nanti di hari pertama itu kita mulai sore ya, hingga sore itu akan ada konser kick-off Pesta Bola Dunia itu dari pukul 13. Terus kemudian pastinya kita akan ada artis-artis, ada games, ada quiz, ada dukungan terhadap timnas. Terus kemudian juga ada musisi-musisi ya, itu kita laksanakan di studio. Nah setelah itu kita akan join pertandingan pertama jam pukul 16 ya, 16. Terus kemudian setelah itu kita akan ada acara lagi untuk penjeda. Terus kemudian kita akan join dengan pembukaan, opening ceremony dan juga pertandingan pertama yang ada di Surabaya. SCM melalui SCTV, Indosiar, Video, dan Next Parabola akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia U17 2023 yang totalnya mencapai 52 partai. Dimulai pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Auliga Agustina dan Ade Fatoni melaporkan dari Jakarta. Kemeriahan dan semarak Trofi Experience Piala Dunia U17 kali ini menyambangi kota Solo. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan tim liputan Indosiar, Calvin Tonggi dan Ilham Ilyas yang saat ini berada di Pura Mangkunegaran. Calvin, silakan dengan laporannya. Ya, halo selamat pagi Utris dan juga pemirsa. Setelah 3 kota besar, Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung, kali ini kota Solo yang menjadi penutup acara dari rangkaian tur pawai Piala Dunia U17 di kota Solo. Yang mana ini baru saja akan dimulai nantinya. Pawai ini sekitar pukul 6.30 sampai dengan pukul 9 pagi nanti. Bersama dengan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di kota Solo. Nah, di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di Pura Mangkunegaran, ini nantinya akan menjadi garis finish berjalannya pawai trofi Piala Dunia U17 dari Stadion Sriwedari Surakarta. Dan berbagai persiapan pun sudah dilakukan, mulai dari stand booth makanan, ada juga set panggung yang nantinya ini akan diisi dari para musisi Indonesia dari Indosiar. Kemudian juga ada ornamen Piala Dunia U17 yang sejak pagi tadi ini sudah dikelilingi masyarakat Solo untuk bersuah foto di sini. Dan lokasi ini juga sekaligus akan menjadi tempat nantinya trofi Piala Dunia U17 akan dipamerkan dan juga dipertontonkan kepada warga kota Solo. Tidak hanya trofi saja, Utris dan juga pemirsa, ada juga maskot Bacuya yang nantinya akan dipertontonkan di Pura Mangkunegaran ini. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka
nantinya akan juga bersamaan dengan para atlet sebanyak 500-an dari 62 cabang olahraga KONI Kota Solo akan juga menyapa dan juga memamerkan trofi Piala Dunia ini di Kota Solo. Dan kita akan menyaksikan bersama-sama jalannya pawai dari trofi Piala Dunia U17 ini. Sementara kembali ke Anda, Utrecht. Calvin Togi dan Ilham Ilyas melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Pemirsa, 5 hari lagi Indonesia akan menggelar Piala Dunia U17 FIFA U17 World Cup Indonesia 2023. Sukses penyelenggaraan, sukses jadi prestasi, ayo jadi tuan rumah yang baik untuk semua 24 negara. Beri semangat untuk Timnas U17 Indonesia. Saksikan grup stage Jumat 10 November, Indonesia melawan Ekuador pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Senin 13 November, Indonesia melawan Panama pukul 18.30 dan Kamis 16 November, Maroko melawan Indonesia pukul 18.30 live di Indosiar dan video. FIFA Under-17 World Cup Indonesia 2023. Timnas U17 Indonesia siap menjalani 3 laga berat di Grup A. Indonesia versus Ekuador Jumat 10 November pukul 18.30. Indonesia versus Panama Senin 13 November pukul 18.30. Maroko versus Indonesia Kamis 16 November pukul 18.30. FIFA Under-17 World Cup Indonesia 2023 live di Indonesia, SCTV dan video. Pemirsa, banjir merendam ratusan rumah di Depok setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Fokus Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Pemirsa, banjir hingga longsor menerjang permukiman menyusul hujan deras yang melanda sebagian wilayah pada Sabtu malam. Bahkan di Depok, Jawa Barat, derasnya arus air dari luapan kali membuat warga terpaksa menyelamatkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman dari banjir. Derasnya arus air hingga masuk dan merendam ruangan rumah seorang warga di sebuah perumahan di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Sabtu malam. Ratusan rumah warga terdampak bencana menyusul hujan deras dan meluapnya air kali di kawasan ini. Banjir setinggi 50 cm membuat kegiatan warga menjadi lumpuh. Sebagian warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga mereka dari air yang merangsek ke rumah mereka. Kali juga udah penuh, air dari sini nggak bisa ke kali, tapi dari kali malah berbalik. Nah, dari sebelah kiri ini kan memang kontrakan lebih tinggi, air banyak, dari sana air banyak, ke sini udah nggak nampung, udah masuk semua. Sini ada rumah ini, terus kontrakan semua. Sementara arus lalu lintas kendaraan di kawasan Simpang Seskoal Kebayoran Lama sontak kacau dan macet menyusul adanya genangan air setinggi 50 cm. Petugas pun berjibaku menyedot air dan mengatur arus lalu lintas agar tak terjadi penumpukan kendaraan. Banjir akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta Sabtu malam membuat sejumlah kendaraan seperti motor mogok mesin. Bahkan lapak pedagang makanan pun terendam air. Akibat dampak air masuk ke warung Ibu, bagaimana nih Bu penjualannya Bu? Ya bisa begitu lah. Nggak ada yang beli ya? Ini sekarang Ibu lagi ngapain, beres-beres? Tutup aja apa gimana Bu? Ya buka lagi terus. Buka terus sampai ini? Sampai surut aja dah. Sedangkan banjir dan tanah longsor melanda 2 kecamatan di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dampak dari hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah ini pada Sabtu malam. Air mulai naik sejak sore akibat luapan Sungai Batang, Siduampan, dan Sungai Batahan. Selain menggenangi badan jalan setinggi 50 cm, air juga merendam 150 rumah warga. Tim Liputan melaporkan. Demonstrasi mendukung Palestina merebak di sejumlah negara sepanjang hari Sabtu. Ribuan orang berkumpul di pusat kota London meminta Israel untuk menghentikan pemboman di kota Gaza. Ribuan demonstran pro-Palestina Long March melalui pusat kota London Sabtu siang menyerukan penghentian perang Israel-Hamas yang tengah berkecamuk. Pengunjuk rasa juga mendesak Israel agar menghentikan pemboman ke permukiman penduduk sipil yang menelan banyak korban tewas. Sambil membentangkan spanduk dan bendera Palestina, untuk unjuk rasa berakhir di Trafalgar Square.
Unjuk rasa juga digelar demonstran di kota Roma hari Sabtu sambil membentangkan bendera Palestina dan spanduk bertuliskan dukungan kepada Palestina dan menentang perang Israel-Hamas. Pengunjuk rasa long march melalui jalan-jalan ibu kota hingga mencapai lampangan Porta San Giovanni. Para pendemo selain para mahasiswa juga dari komunitas Roma Palestina. Di ibu kota Rumania, Bukares, ratusan orang berkumpul pada hari Sabtu mendukung warga Gaza, Palestina di tengah gempuran rudal dan bom Israel. Demonstran yang tergabung dalam Asosiasi Komunitas Palestina di Rumania sambil membawa spanduk meneriakkan "Selamatkanlah anak-anak di Gaza dan Palestina akan merdeka." Pemirsa, serangan Israel ke kota Gaza semakin biadab dan membabi buta. Konvoi ambulans yang membawa korban luka menuju Rafah untuk dirawat di Mesir dibombardir hingga menewaskan 15 orang dan melukai 60 lainnya. Militer Israel berkilah serangan dilakukan lantaran menduga kendaraan itu mengangkut pasukan Hamas. Video amatir ini merekam sesaat setelah konvoi 3 ambulans dibombardir pasukan Israel di luar rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara. Sejumlah warga membantu mengevakuasi korban dalam keadaan berlumuran darah ke dalam rumah sakit. Kejadian memilukan ini menewaskan 15 orang dan melukai 60 lainnya. Otoritas militer Israel mengaku bertanggung jawab atas serangan ini lantaran menduga kendaraan itu mengangkut pasukan Hamas. Sementara Kementerian Kesehatan Palestina telah memberitahu Komite Palang Merah Internasional mengenai pergerakan ambulans membawa korban terluka ke perbatasan Rafah menuju Mesir. Sejak awal konflik, serangan Israel telah menghancurkan 20 unit ambulans. Sementara itu sejumlah orang terluka, sebagian besar anak-anak dievakuasi ke rumah sakit Nasser di Khan Younis setelah serangan udara Israel menghantam permukiman penduduk. Ada 5 jenazah yang dibawa ke rumah sakit ini dan beberapa lainnya terluka. Dalam perkembangan yang sama, pada Sabtu pagi pasukan Israel menyerang kamp pengungsi di Nusairat, Gaza Tengah, menewaskan sedikitnya 7 orang dalam satu keluarga dan melukai 5 lainnya. Ini merupakan serangan terbaru dari serangkaian serangan udara setelah Israel meningkatkan invasi darat dan mengepung kota Gaza. Serangan bertubi-tubi juga dilancarkan pasukan darat Israel pada malam hari. Sabtu malam, Israel membombardir wilayah selatan Gaza. Seruan untuk jeda kemanusiaan atau gencatan senjata seolah tak dihiraukan Israel. Sejak perang meletus 1 bulan lalu, konflik Israel-Hamas telah menewaskan lebih dari 9.500 warga Palestina, termasuk korban di tepi barat. Sementara Badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina menyatakan 72 anggota stafnya tewas dan 22 petugas terluka sejak 7 Oktober lalu. Sementara itu, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap pertama bagi warga sipil korban serangan militer di wilayah Gaza, Palestina. Bantuan kemanusiaan diterbangkan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara menuju Kairo, Mesir. Pengiriman bantuan ini dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Bantuan ini bukan hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat, dari dunia usaha yang disalurkan melalui berbagai lembaga kemanusiaan. Sebanyak 51 ton bantuan yang terdiri dari alat medis, perlengkapan anak-anak dan perempuan hingga penjering air untuk diminum dikirim untuk warga sipil di Gaza. Bantuan diperoleh dari pemerintah Indonesia, instansi, lembaga TNI Polri, masyarakat serta sejumlah pengusaha. Tim Liputan melaporkan. Dari lanjutan pekan ke-18 BRI Liga 1, Persikabo 1973 akhirnya menyudahi rentetan hasil buruk dengan mengalahkan Rans Nusantara 2-1. Di laga lain, Persita Tangerang dan Barito Putra harus puas dengan hasil imbang 2-2. Persikabo 1973 akhirnya meraih 3 angka dengan mengalahkan Rans Nusantara di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat di pekan ke-18 BRI Liga 1 Sabtu sore. Tuan rumah sempat dikejutkan dengan gol sundulan Tavinho pada menit ke-33. Persikabo baru dapat menyamakan skor melalui gol tendangan spektakuler Kevin Aleman di awal babak kedua.
Manahati Lestusan muncul sebagai pahlawan setelah mengonversi umpan Dimas Derajat menjadi gol di menit ke-81. Menang 2-1, Laskar Pajajaran akhirnya keluar dari tren 11 laga beruntun tanpa kemenangan. Di laga lain, Persita Tangerang gagal mempertahankan keunggulan saat menjamu Barito Putra di Indomelk Arena Tangerang, Banten Sabtu malam. Ramiro Vergonzi membuka keunggulan Persita pada menit ke-35. Disusul dengan gol Rifki Septiawan pada menit ke-59, hasil memaksimalkan umpan Vergonzi. Namun Laskar Antasari mengejar melalui gol Mike Ott di menit ke-66. Dan gol penyama kedudukan yang dicetak secara dramatis jelang bubaran oleh Axel Runtukahu, skor 2-2 menjadi penutup pertandingan ini. Pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.